Selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Lagi acara nongkrong bersama Tandava ya. Ini rekan-rekan Tandava sudah pada kumpul semua ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke telah hadir ya. Ya. Rahayu ya. Dan jauh di sana juga sudah hadir Mas Eko Tandavanya ya. Iya. Ya. Oke, kita sekarang sowan pada Yang Wildu ya. Oh iya, santai saja. Ya. Rahayu ya. Rahayu. Ya, bagaimana kabar ini? Selalu baik. Ini tadi ada sedikit sentingan pertanyaan dari Mas Hendra. Ya. Mas Hendra Manado, yang dari Manado. Nitip tanya masalah syirik ya. Pada umumnya itu loh, orang yang mengatakan syirik itu pada umumnya syirik itu menduakan Tuhan apa gimana gitu loh. Itu penjabarannya gimana yang betul, karena selama ini kita masih kurang mengerti dengan penjabaran syirik ya. Ada apa dengan syirik? Ya, kalau syirik kan otomatis kalau di dalam agama Islam itu sudah menyekutukan Tuhan. Menurut agama Islam atau menurut para penganutnya? Ya, menurut penganutnya dong ya. Lah sedangkan untuk menurut pengamat agama Islam sendiri bagaimana ya? Apa yang dipahami orang-orang tentang syirik itu gimana? Syirik itu katanya menduakan, pokoknya tidak boleh syirik. Nah, jangan, itu perbuatan syirik. Nah, karena kamu menyembah batu, menyembah pohon itu juga syirik. Nah, aslinya yang syirik itu yang bagaimana ya? Dalam segi agama itu. Syirik. Ya, kita kembali ke makna syirik itu sendiri. Ya. Karena kalau yang lihat apa yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan ya tentang pemahaman tentang syirik. Syirik itu artinya kan menduakan. Iya. Artinya yang diartikan menduakan itu sebetulnya bukan menyekutukan Tuhan. Menduakan itu artinya dilarang mendualitaskan Tuhan. Kalau selama ini apa yang dipahami orang-orang kan syirik artinya kita memperlakukan yang lain sebagai Tuhan. Iya. Itu bukan menduakan itu kalau gitu. Kalau yang diperlakukan sebagai Tuhan banyak berarti kan bukan menduakan. Iya. Bisa melimakan, menyepuluhkan, iya, menyeratuskan Tuhan. Iya, betul. Iya. Iya kan? Iya. Kita menganggap Tuhan kepada yang lainnya gitu kan. Tapi kan tulisannya kan menduakan, bukan iya, menyepuluhkan, menyeratuskan. Iya. Tetap menduakan. Iya. Maksud dari menduakan itu kan sebenarnya mendualitaskan. Itu. Selama ini syirik dipahami sebagai menyekutukan atau
dipahami sebagai menyembah berhala, ya salah. Salah yang ya. Mm-mm. Jadi yang betul bagaimana ya? Orang-orang sering enggak. Jadi kalau kita pahami, syirik itu artinya menduakan. Kita kupas dulu apa itu yang dimaksud dengan menduakan. Iya. Menduakan itu artinya gini, bahwa yang disebut kenyataan ini, jadi bukan hanya Tuhan saja ya. Semua yang disebut kenyataan, semua yang bisa disebut sebagai substansi, itu kondisinya tunggal, kondisinya non dualisme. Jadi kalau kita menduakan, itu yang dipermasalahkan. Menduakan itu artinya Mendualitaskan. Nilai-nilai dualitas, yang dimaksud dengan nilai-nilai dualitas adalah nilai-nilai yang bertentangan. Iya. Kalau kita memperlakukan Tuhan atau apapun juga sebagai nilai-nilai, jelas kita sama dengan menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya, ini kalau kita bicara dari satu sisi. Iya. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai nilai, Iya. berarti Tuhan itu tidak ada. Karena yang disebut dengan nilai-nilai dualitas itu nggak ada. Yang disebut baik buruk itu nggak ada. Yang disebut siang malam, semua bentuk nilai-nilai dualitas itu nggak ada. Jadi kalau Tuhan kita perlakukan, bahkan bukan hanya Tuhan, apapun juga kalau kita perlakukan sebagai nilai-nilai yang bertentangan, Iya. sama dengan kita menganggap tidak ada. Itulah kenapa syirik dilarang. Ya. Dan kalau kita mau kaji lebih dalam, kenapa syirik dilarang? Syirik kalau orang tidak memahami, kenapa sampai dilarang? Karena syirik itu berefek pada penderitaan. Iya. Ya. Kalau kita memperlakukan kenyataan sebagai dua nilai yang bertentangan, maka itu akan melahirkan penderitaan. Contohnya yang seperti petani mengharapkan hujan, bakul kerupuk tidak mengharapkan hujan. Contohnya itu ya hujan, ya. Hujan ini hanya satu contoh saja. Iya. Hujan itu merupakan peristiwa tunggal, ya. Hujan itu merupakan peristiwa non dualitas. Ya. Hujan itu non dualitas dia. Tapi seringkali orang menganggap hujan, ya, memperlakukan hujan sebagai apa? Memperlakukan hujan ke dalam nilai-nilai dualitas. Berarti kita sudah berlaku syirik terhadap hujan. Seolah-olah hujan itu memiliki dua nilai, baik buruk, berkah musibah. Ya. Iya. Ya kan? Hujan, ya. Satu contoh kecil aja, satu contoh. Bahwa perubahan yang disebut nilai-nilai itu gampang berubah. Satu contoh misalnya gini. 1 tahun nggak hujan atau 3 tahun nggak hujan, itu namanya apa? Musibah. Musibah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau tiba-tiba setelah 3 tahun nggak hujan, tiba-tiba kok hujan, orang-orang bersyukur nggak? Bersyukur. Wah, alhamdulillah hujan. Iya. Berkah kan? Iya. Nah, tapi hujannya nggak berhenti-berhenti 4 hari. Timbul lagi banjir bencana. Musibah lagi nggak? Musibah lagi. Jadi yang disebut berkah musibah ternyata, padahal hujannya sama kan? Iya.
Kenapa bisa muncul berkah dan musibah? Padahal Ya. hujannya sama. Yang melahirkan berkah dan musibah itu bukan hujan. Tapi kita menganggap seolah-olah hujan itu memiliki nilai-nilai dualitas. Iya, iya. Nah, itu sama dengan kita sudah berlaku syirik. Yang menyebabkan yang menyebabkan berkah dan musibah, munculnya nilai-nilai itu dikarenakan kita punya kepentingan. Satu contoh aja ya. Hujan bagi petani itu berkah. Sedangkan bagi orang yang jualan kerupuk, nah, Iya. kan disebut Musibah. Ya kan? Nah, terjadinya musibah itu karena kepentingan. Disebut musibah karena kejadian itu atau hujan itu menghalangi kepentingannya atau merusak kepentingannya, Iya. maka dia disebut musibah. Nah, kalau hujan itu mendukung kepentingannya, maka hujan itu disebut berkah. Berkah. Jadi perkara munculnya berkah dan musibah ternyata bukan dari hujan, tapi karena kita punya kepentingan. Coba misalnya sekarang ini nggak hujan, misalnya sekarang ini tiba-tiba hujan misalnya. Iya. Bagi yang tidak punya kepentingan, nggak ada masalah. Ya, tapi bagi yang punya kepentingan, ya, terus ditunggu-tunggu kok nggak selesai hujannya. Wah, kacau. Pak. Padahal dia ada pertemuan dengan cewek yang Diidam-idamkan. diidam-idamkan ya. Iya. Atau ada perjanjian 1 jam lagi atau 20 menit lagi harus ketemu sama orang, mau dikasih duit misalnya. Tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Hujan dipisui. Jancuk udane kok gak mari. Ya. Hujan nggak apa-apa dipisui. Nah, di sini kan. Jadi yang membuat adanya nilai-nilai berkah dan musibah itu karena kita punya kepentingan. Nah, dengan adanya kepentingan-kepentingan inilah sehingga manusia hidupnya menderita. Bayangkan kalau kepentingan kita ini terhalangi, penderitaan. Ya. Kalau hidup penuh dengan kepentingan, maka kita akan berhadapan dengan susah dan senang. Iya, iya. Berhadapan dengan kesulitan dan kesulitan. Iya. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia, maka bebaskan diri kita dari segala macam kepentingan. Ya. Kita harus bisa menghadapi semua kejadian dengan penuh penerimaan. Apapun yang terjadi kita terima. Hujan datang kita terima, panas datang kita terima. Jadi kita harus elastis dalam menghadapi perubahan-perubahan. Maka di sana tidak ada penderitaan. Jadi inti dari syirik itu sendiri dilarang, Yang ya. Nah, syirik Arti itu dari dilarang syirik ya sendiri. karena dia melahirkan penderitaan. Iya. Itu. Bukan persoalan menduakan Tuhan, bukan persoalan memperbanyak Tuhan atau kita menganggap Tuhan pada yang lain, bukan. Jadi syirik itu bukan persoalan berhala. Berhala dengan syirik itu beda. Ya. Berhala dengan syirik itu beda. Iya. Kalau kita bicara tentang berhala, berhala itu berkaitan dengan masalah cinta. Ya. Berhala itu kalau dalam bahasa Inggris, apa dalam bahasa Inggrisnya? Dalam bahasa Inggrisnya itu idolatry. Asal kata dari idol. Idol itu apa? Idola. Iya. Nah, idola itu berarti kan yang dipuja. Iya.
Jadi berhala itu berkaitan dengan pemujaan. Dalam persoalan pemujaan, kita perlu berhala. Ya. Kita memerlukan berhala. Jadi berhala dengan syirik sama sekali tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Berhala itu berkaitan dengan masalah pemujaan, masalah cinta. Iya. Ya. Contoh gini, ini masalah cinta ya. Contoh misalnya gini, kalau Hyang punya istri, ya, Hyang misalnya punya istri, nah Iya. istrinya tidak sedang di rumah, misalnya, atau sedang di luar negeri. Pada saat Hyang merindukannya, otomatis yang Hyang pakai untuk melampiaskan rindunya ya fotonya yang ciumi. Kalau nggak fotonya, pakaiannya yang peluk, mungkin merasakan baunya segala macam. Nah, ketika Hyang menciumi fotonya atau menciumi pakaiannya, apa itu disebut syirik? Karena Hyang memperlakukan pakaiannya atau fotonya sebagai orang yang Hyang cintai. Apa istri Hyang akan marah melihat Hyang menciumi fotonya? Tidak. Tidak. Jadi berhala itu hanya sebagai faktor pengganti saja. Nah, kalau misalnya istrinya ada di rumah, datang, apa perlu menciumi fotonya? Tidak. Tidak, wong sudah ada orangnya. Apa perlu kita menciumi pakaiannya? Tidak, sudah ada orangnya. Jadi selama kita belum bisa bertemu dengan Tuhan, kita butuh berhala. Misalnya melalui pohon-pohon, Ya, itu bagaimana contohnya, ya? Ka'bah itu apa gak berhala? Ka'bah sendiri itu berhala, ya? Berhala. Karena ciptaan manusia. Iya. Dan itu tidak apa-apa. Nggak dilarang. Yang dilarang syirik, bukan berhala. Yang dilarang syiriknya. Syirik. Nah, syirik itu artinya artinya mendualitaskan. Artinya tuh mendualitaskan. Ya, ini. Ya, sekarang saya Nah, paham ini. Arti kemudian syirik ya, itu mendualitaskan. seringkali untuk menunjukkan contoh berhalanya, orang-orang kebanyakan menunjuk peristiwa yang dilakukan oleh siapa? Ibrahim ya, kalau nggak salah. Ibrahim apa siapa ya? Ibrahim ya. Ibrahim dia memperlakukan apa ya? Patung-patung itu kan? Patung. Bapaknya kan seorang pematung ya kalau nggak salah. Ya, yang menghancurkan patung-patung. Nah, pada saat itu kan dikasih Ibrahim mencoba menghancurkan semua patung. Kemudian salah satu patung dibiarkan. Ya. Ya. Dibiarkan. Nah, kemudian orang-orang semua marah. Siapa nih yang menghancurkan patung-patung sesembahan kita? Nah, Ibrahim mencoba untuk berlogika. Patung yang satu ini yang menghancurkan pasti. Agar masyarakatnya tahu loh. Mana mungkin patung bisa mukul. Nah, maksudnya Ibrahim, lah iya. Kalau patung saja nggak bisa melakukan sesuatu, kenapa kamu sembah? Maksudnya kan gitu. Iya, betul. Ya. Nah, di situ yang ingin diperlihatkan oleh Ibrahim dengan memecahkan patung-patung tadi, ya, itu ingin menggambarkan pada kita bahwa patung-patung yang dibuat dari batu, patung-patung yang dibuat dari tanah, dari besi, dari kayu, itu mudah dihancurkan. Ya, mudah dihancurkan. Nah, ada patung yang sulit untuk dihancurkan. Patung yang dibuat oleh pikiran. Patung yang dibuat dari pikiran, yaitu konsep. Nah, sekarang yang tanya, semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang beragama,
Apa itu bukan patung? Iya, betul. Lah iya, nama-nama mereka kan baru tahu namanya Tuhan kan. Lah nama ini bukan patung. Nama ini patung. Karena itu hanya konsep. Apa sudah tahu orangnya? Apa sudah tahu substansinya? Nah, patung-patung semacam ini nggak bisa dihancurkan karena dia ada di otak setiap manusia. Iya, iya. Loh, yang diyakini oleh orang-orang kan bukan Tuhan, baru konsepnya. Baru patungnya. Apa bedanya patung dengan konsep? Konsep itu sebelum jadi patung kan sebelumnya konsep. Iya, konsep dulu. Iya kan? Di konsep dulu. Dalam pikiran kan? Iya. Nah, ketika ada modal kemudian dipatungkan, apa bedanya patung dengan konsep? Sama. Jadi orang-orang kalau belum mengenal Tuhan dengan baik, maka yang apa? Yang dia sembah adalah berhala. Tapi tidak apa-apa. Ya. Yang dilarang syirik, bukan menyembah berhala. Nah, di sini. Di sini logika harus bisa cerdas, Iya, harus. betul. Jadi yang ingin ditunjukkan oleh Ibrahim adalah menghancurkan patung-patung kayu. Menghancurkan patung besi, patung batu itu gampang. Tapi menghancurkan patung yang ada di otak kita ini gak gampang. Ojo mana kok dihancur no. Coba kamu jelekan Tuhan-Tuhan keyakinannya orang. Marah nggak coba? Marah. Marah. Pasti. Belum dihancurkan masih dia udah marah. Ayo. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita nggak butuh patung, nggak butuh nama. Nama itu kita perlukan kalau tidak ada. Kalau nggak ada orangnya, kita perlu namanya untuk disebut. Kalau ketemu orangnya, apa kita nyebut namanya? Tidak. Apalagi kalau nama itu nggak ada orangnya, berarti hanya nama saja. Itu namanya sama dengan konsep saja. Konsep tanpa substansi. Tapi tidak masalah bagi Tuhan. Orang itu tidak kenal Tuhan, hanya kenal namanya. Dan namanya inilah patung, namanya ini konsep, namanya ini berhala. Tapi tidak apa-apa karena dia belum bertemu. Kalau sudah bertemu, masa nama yang kalau sudah bertemu ngapain berhala dibutuhkan? Itu loh Mbak Gang. Iya, iya, yang benar. Nah seringkali pemahaman berhala, pemahaman syirik ini disalahartikan, disalahgunakan agar apa? Ada unsur politik, agar agama-agama yang dianggapnya menyembah berhala itu bisa disingkirkan dengan alasan syirik. Ada unsur politik di sini. Nah, orang-orang yang memahami syirik sebagai apa? Sebagai pemahaman yang salah, itu diyakini oleh semua orang. Baik orang-orang yang menganut Islam maupun orang-orang yang tidak menganut Islam. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalnya sembahyang di musola apa masjid, lalu kebanyakan orang itu mengharapkan sembahyang itu supaya masuk surga dan terhindar dari neraka. Itu apa termasuk juga syirik ya? Oh iya, kan seperti yang bilang. Seringkali orang menganggap syirik itu berselingkuh. Seolah-olah kita berselingkuh kepada, seolah-olah kita punya istri tapi kita
pacaran dengan wanita lain, berselingkuh, Iya, kan? iya. Seringkali seolah-olah gitu kan? Iya. Kita memuja satu Tuhan, tapi kita juga menganggap yang lainnya juga sebagai Tuhan, seolah berselingkuh. Padahal syirik itu bukan perselingkuhan. Ini kesalahan. Ya. Dalam syirik tidak ada perselingkuhan. Dalam syirik itu ada penipuan. Kenapa? Kita seolah-olah mencintai, seolah-olah kita mencintai dia, gitu kan? Misalnya seolah-olah ada seorang yang mencintai Mbah Geng, ya kan? Seolah-olah cintanya kepada Mbah Geng. Padahal orang ini cinta pada Mbah Geng karena Mbah Geng punya mobil, karena Mbah Geng punya kekayaan. Jadi kalau nggak ada kekayaannya mungkin dia tidak akan mencintai Mbah Geng. Nah, ini namanya menipu apa enggak? Iya. Menipu. Menipu. Nah, kalau Mbah Geng bertemu dengan orang yang semacam ini kira-kira mau nerima? Awal ditukang ya. Ya tidak akan, apalagi Tuhan. Jadi bukan perselingkuhan. Kalau perlu kita bukan hanya menganggap semuanya Tuhan bilang, ya, bahwa kita kan nggak boleh istilahnya Tuhan tidak boleh istilahnya jangan memperlakukan yang lain sebagai Tuhan misalnya. Iya. Lah kalau kita berhadapan dengan istilah la ilaha illallah, tidak ada apa-apa kecuali Tuhan. Artinya Tuhan tuh ada di mana-mana. Semuanya bisa disebut Tuhan. Karena nggak ada siapa-siapa kecuali Tuhan itu sendiri. Ini malah kalau kita mau memperlakukan semuanya seperti Tuhan itu bagus. Melihat kucing kita akan nggak sembarangan. Ya, Di dalamnya betul. ada Tuhan. Mungkin kita tidak akan menyentuh kucing dengan kaki kita. Karena kita beranggap di dalam semua wujud ada Tuhan. Maka kita akan menghormati semuanya. Karena tidak apa-apa dalam kehidupan ini kecuali Tuhan adanya. Iya. Jadi dalam konsep perselingkuhan itu sama sekali salah. Jadi syirik bukan dalam pengertian seperti itu. Syirik dalam pengertian kita seperti menipu Tuhan. Seolah-olah kita mencintai Tuhan. Kita mendekati Tuhan karena surganya. Kita mendekati Tuhan karena neraka, karena takut neraka. Bukan takut sama Tuhan. Itu termasuk syirik yang Ya syirik. Karena bukan Tuhan yang dicari. Dia mendekati Tuhan karena surga. Jadi kalau kita misalnya sembahyang itu harus betul-betul untuk menyembah Tuhan itu sendiri. Yang namanya cinta ya harus kita tujukan kepada yang kita cintai tanpa alasan apa-apa. Iya. Kamu kenapa cinta sama dia? Karena cantiknya. Nah, ini sudah syirik. Karena ada alasan. Kenapa kamu menyembah Tuhan? Ya karena dia punya surga, karena dia yang Maha Pengampun. Itu udah syirik. Pengertian syirik itu artinya yang namanya cinta ya tanpa alasan apa-apa. Cinta yang pasti punya ada alasan, nah itu bukan cinta. Kalau kita berbicara tentang syirik, tentang cinta terhadap Tuhan. Sungguh luar biasa penjelasan tentang syirik ini tadi ya. Ini teman-teman Tanda Apa juga mulai paham. Beda dengan apa yang diketahui selama ini kan syirik itu intinya menduakan Tuhan. Maksudnya menduakan yang bagaimana kan kurang tahu. Ya, kurang jelas. Ya, ketakutan orang-orang seolah-olah kita juga menyembah yang lain seperti menyembah Tuhan. Padahal kalau kita mau lihat ya kadang-kadang ada manusia menyembah manusia, gitu kan? Iya.
Ya kalau orang buta mungkin yang dilihat manusia menyembah manusia. Itu orang buta. Karena yang dilihat hanya tubuh. Tubuhnya manusia. Tapi kan di dalam tubuh ada apa? Tubuh yang satu dikuasai oleh ego, tubuh yang satu dikuasai oleh ruh. Nah, ketika tubuh ini dikuasai oleh ruh, maka tubuh adalah kerajaan bagi ruh, dan ruh adalah raja. Sedangkan tubuh yang satu dikuasai oleh ego. Nah, di sini ketika ruh yang dikuasai oleh ego menyembah pada tubuh yang dikuasai oleh ruh, normal, karena yang ego menyembah ruh. Tapi orang nggak mampu melihat sampai ke tingkat dalam. Yang dilihat adalah yang di luar tubuh kok menyembah tubuh, padahal di dalamnya ego menyembah ruh. Karena yang satu masih dikuasai ego, yang satu sudah mampu berdiri sebagai ruh. Ya. Iya. Terima kasih atas penjabarannya yang sungguh sangat luar biasa. Rahayu yang rahayu. Rahayu. Rahayu.